Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Maruntung Sihombing. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi kesuasaan kebangsaan, yaitu tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Langsung saja teman-teman, kita akan masuk untuk yang pertama ya. Nah, yang sering keluar dalam ujian-ujian tes wawasan kebangsaan teman-teman, baik dalam ujian CPNS yang sudah pernah dilakukan maupun nanti dalam P3K yang mau dilakukan tahun ini, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Teman-teman harus memahami Pancasila, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Nah, dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi, harus memandang ideologi itu sebagai ideologi yang dinamis, yang dapat berubah-ubah ya, yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan zaman dan perubahan zaman teman-teman. Jadi ideologi itu bisa berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman yang ada saat ini. Jadi dia tidak bersifat kaku begitu ya. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan peranan dan kedudukan Pancasila. Yang pertama ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Nanti bisa jadi nanti dalam soal-soal misalnya di bawah ini yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi terbuka begitu. Nah, artinya Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila kita yang kita pahami itu dia terbuka dengan ideologi-ideologi yang ada dari luar, tetapi dia tidak melunturkan ya, melunturkan nilai-nilai yang sudah kita anut sebelumnya begitu ya. Jadi Pancasila di sini berfungsi sebagai filter terhadap ideologi yang datang dari luar begitu. Apalagi saat ini kita sedang mengalami namanya globalisasi, westernisasi ya. Ada banyak paham-paham yang masuk ke negara kita. Nah, kita bisa saja menerima itu, tapi tidak boleh menggantikan ideologi kita Pancasila sebagai ideologi yang utama dan terutama begitu. Nah, kemudian yang kedua ya, peranan dan kedudukan Pancasila sebagai wawasan kebangsaan. Nanti ini akan kita bahas dalam materi yang berikutnya teman-teman. Kemudian Pancasila dalam bidang politik. Nah, seringkali nanti dalam soal-soal nanti dijelaskan di bawah ini yang merupakan peranan Pancasila dalam bidang politik begitu. Nah, apa saja peranan Pancasila dalam bidang politik? Yang pertama ya, dalam kehidupan politik yang perlu kita perhatikan adalah nanti ada sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka. Nah, itu ya. Kemudian kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, kemudian pendidikan politik kepada masyarakat, kemudian pemilu yang lebih berkualitas. Jadi kuncinya ini begitu ya. Nanti kalau ada misalnya pilihannya berkaitan dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, maka itu adalah fungsi atau peranan Pancasila dalam bidang politik begitu. Nah, kemudian Pancasila dalam pengembangan sosial budaya ya. Pancasila dapat menjadi kredibel, yaitu di mana masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang tergantung dalam Pancasila melalui cara yang pertama, dihormati martabatnya sebagai manusia begitu ya. Yang kedua, kata kuncinya adalah diperlakukan secara manusiawi. Nah, kemudian yang ketiga, mengalami solidaritas ya. Yang keempat, kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian 5, kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Jadi yang kelima ini juga menjadi kata kunci nanti peranan Pancasila dalam pengembangan sosial budaya. Nah, kemudian Pancasila dalam bidang ekonomi ya. Nah, artinya pengembangan dan peningkatan mutu SDM terdiri atas beberapa kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan dasar untuk berkembang, kemudian mampu mengembangkan iptek untuk mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien dan lestari, kemudian memiliki etos profesional begitu ya. Nah, kemudian Pancasila dalam pengembangan Hankam. Hankam ini singkatan dari pertahanan keamanan. Nah, kata kunci yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa nanti nilai-nilai fundamental pribadi yang menyangkut pribadi warga negara, nilai-nilai yang menyangkut sistem struktur kehidupan masyarakat, nilai-nilai yang menyangkut interaksi antara pribadi warga negara dan sistem struktur kehidupan masyarakat. Kemudian bentuk pelaksanaan Pancasila ya. Nah, ada dua macam.
pelaksanaan objektif dan pelaksanaan subjektif, begitu ya. Nah, kemudian pengalaman Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini dia. Yaitu Pancasila dalam wujud tingkah laku, tindak tanduk ataupun perbuatan-perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia, ya. Kemudian pengalaman Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup. Pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila dipergunakan sebagai pedoman hidup dalam hidup sehari-hari, di mana dalam sikap hidup dituntut oleh kelima sila dari Pancasila. Nah, sekian teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga tahun ini kita bisa lulus baik CPNS maupun untuk P3K. Nanti di akhir channel ini teman-teman jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terima kasih.